Hai Sobat Ngupas. Selamat datang kembali di Ngupas Ngudoroso Pajak saking Tlatah Sukawati bersama podcastnya KP2 KP Sragen. Masih bersama saya dengan Kak Dea. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, ada Mbak Ulia di sebelah saya. Halo Mbak Ulia, selamat datang Mbak Ulia. Halo Mbak Dea. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Gimana Mbak kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah luar biasa. Iya, Mbak Dea gimana? Alhamdulillah luar biasa juga Mbak. Boleh memperkenalkan diri dulu Mbak ke Sobat Oke, Ngupas. Mbak. Halo Sobat Ngupas, perkenalkan saya Ulia Rosvina. Saya pelaksana KP2 KP Sragen. Iya Mbak Ulia. Mbak Ulia kan kemarin di episode sebelumnya kemarin kita udah bahas tentang NPWP ya Mbak ya. Di situ disinggung sedikit mengenai kewajiban apabila sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Itu kan salah satunya ada laporan SPT tahunan Mbak. Betul. Mbak Ulia boleh nanti kita ngupas-ngupas tentang SPT tahunan itu apa ya Mbak ya? Boleh Mbak. Iya. Langsung aja Mbak dijelasin ke Sobat Ngupas apa itu SPT tahunan dan gimana sih SPT tahunan itu? Oke Mbak, jadi gini, untuk SPT tahunan itu merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, kemudian objek pajak PPh, bukan objek, dan melaporkan atas harta dan kewajiban wajib pajak Mbak. Oke, iya Mbak. Nah, Jadi kan kemarin itu jadi kalau mau jadi wajib pajak itu ada daftar dulu, terus betul. hitung pajaknya, Iya. terus setor pajaknya, Iya. sama yang terakhir laporan SPT tahunan ini dulu ya Mbak. Iya, betul Mbak. Iya. Kan kemarin kalau wajib pajak itu kategorinya ada dua ya Mbak, ada Betul. orang pribadi sama badan. Iya. Begitu juga dengan SPT tahunannya Mbak. Iya Mbak, SPT tahunan itu juga ada yang untuk badan, ada Iya. juga yang untuk orang pribadi. Kali ini kita akan bahas yang untuk Orang pribadi dulu Oke. mungkin ya Mbak ya. Boleh, untuk yang Oke. SPT tahunan orang pribadi ya Iya Mbak. Mbak. Oke. Nah jadi gini Mbak, untuk orang pribadi Iya. sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang KUP, kita sebagai wajib pajak orang pribadi itu punya kewajiban. Iya. Yang pertama, jika syarat subjektif maupun objektif sudah terpenuhi, kita wajib mendaftarkan diri punya NPWP ke Oke. KPP terdaftar. Kemudian yang kedua, kita wajib menghitung Mbak pajak kita. Kalau misalnya kita punya usaha, kita wajib menghitung sendiri. Tapi beda lagi kalau kita karyawan atau pegawai. Soalnya kalau pegawai atau karyawan itu akan dipotong oleh pemberi kerja kita. Udah langsung dipotong gitu Iya, ya, betul Mbak ya? Dia. Kemudian yang ketiga, setelah menghitung, otomatis kita wajib menyetorkan secara mandiri Mbak, menyetorkan ke kas negara, baik itu melalui bank atau kantor pos. Saat ini pun juga bisa pakai Tokopedia ya Mbak Oh, ya. iya, betul. Ke Indomaret juga bisa. Indomaret juga bisa. Iya. Bukalapak juga bisa Mbak. Bisa. Udah praktis ya Mbak. Iya, sekarang ya? selain secara mandiri, Iya. ada juga melalui pemotongan oleh pihak lain, Mbak. Oke. Iya. Terus setelah menyetorkan, kita Iya. yang keempat yaitu wajib melaporkan. Nah, di sini semuanya kita laporkan baik dari perhitungan pembayaran pajak di laporan SPT tahunan ini, Mbak. Jadi SPT tahunan ini fungsinya untuk melaporkan perhitungan pembayaran Iya. pajak kita sesuai dengan kondisi wajib pajak pada tahun pajak tersebut. Oke, itu ya Mbak ya. Jadi untuk melaporkan Betul. perhitungan sesuai kondisi wajib pajak Iya, pada Mbak. saat itu. Betul. Kalau laporannya itu bisa secara online atau manual atau gimana Mbak? bisa Mbak, jadi laporan itu tidak harus ke kantor. Oke, Iya, apalagi di masa pandemi ini Iya, kita betul, kan nggak Mbak. perlu repot-repot ya Mbak. Kita harus jaga jarak, kita nggak perlu keluar. Iya. Kita bisa laporan secara online. Kalau Mbak Ulia udah Gitu. laporan SPT Mbak? Alhamdulillah Ah, pasti iya. sudah dong Mbak. Tidak Laporan- boleh terlambat Mbak kalau iya. kita ya. Paling lambatnya kapan tuh Mbak laporan SPT tahunan itu? Oke, kalau untuk orang pribadi Mbak, Iya. itu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kalau untuk tahun untuk Badan. wajib pajak Iya. badan itu paling lambat bulan April tanggal 30 tahun berikutnya.
Jadi beda ya Mbak. Iya. Kalau untuk orang pribadi 3 bulan, untuk wajib pajak badan 4 bulan waktunya Mbak. Itu nanti SPT tahunan itu apa? Satu jenis aja apa ada berapa jenisnya Mbak kalau SPT tahunan itu? Ada beberapa jenis Mbak, tapi gampang kok kita untuk membedakannya. Kalau Iya. kita laporan online, kita pilih, kita menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi kita, nanti udah di Arahkan. Iya betul, Iya. diarahkan sesuai dengan pekerjaan kita. Iya. Nah, tadi kan ada 2 ya Mbak secara umum wajib pajak ya. Iya, Ada betul. orang pribadi, kemudian ada badan. Iya. Nah, kita orang pribadi Orang dulu ya. pribadi dulu, boleh. Untuk orang pribadi ini 3 jenis formulir Mbak. Oke, untuk ada 3. Betul. Yang pertama, formulir 1770 SS. Oke. SS ini biasanya kita sebut sangat sederhana, Mbak. Oke, sangat sederhana. Berarti Iya. paling gampang dong. Betul, hanya 1 lembar formulir, satu Mbak. lembar aja. Betul. Oh. Nah, biasanya untuk 1770 SS ini Iya. untuk wajib pajak orang pribadi yang punya penghasilan selain dari jasa maupun usaha. Biasa disebut karyawan atau pegawai ya Mbak, tapi karyawan. penghasilannya tidak lebih dari 60 juta. Penghasilan bruto ya Mbak ya? Betul, penghasilan bruto. Iya. Jadi nanti hanya ngisi aja penghasilan bruto berapa, kemudian PTKP-nya berapa, jumlah harta berapa, jumlah kewajiban berapa, udah 1 lembar itu aja. Wah, so simple, sangat simple. Simpel sekali, sangat sederhana ya Mbak Sangat dia, seperti sederhana. nama formulirnya. Iya, betul. Oke, yang kedua ya Mbak. Untuk yang kedua itu ada formulir 1770S. S-nya kok hilang 1 nih Mbak? Iya, naik 1 tingkat Oh, Mbak. naik 1 tingkat. Iya. Kalau tadi kan tidak melebihi 60 juta ya Mbak. Iya. Kalau ini jika melebihi kita pakai yang 1770S. Oke. Nah, di sini lebih lengkap lagi Mbak daripada SS. Kita dapat melaporkan harta secara lebih rinci. Iya. Daftar kewajiban juga secara lebih rinci. Dan di sini yang harus kita perhatikan, kita wajib melampirkan bukti potong pajak PPh pasal 21. Bukti potong pajak didapat dari mana itu nanti Mbak? Nah, biasanya kita Iya. diberi oleh pemberi kerja kita, Mbak. Jadi nanti minta ke bendahara atau Betul. pemberi kerjanya gitu ya Mbak Betul. ya? Pemberi kerja itu selain motong Iya. pajak, mereka wajib memberikan bukti potong pajaknya kepada kita, Mbak. Oke, iya. Nah, terus tadi baru 2 ya, Mbak ya. Iya, baru 2, kurang 1 lagi nih Mbak. Yang ketiga ada 1770, Mbak. Udah gak ada S-nya. Nggak ada, S-nya hilang, naik Iya. 1 tingkat lagi, naik Mbak. 1 tingkat. Nah, kalau ada pekerjaan bebas atau usaha, Iya. biasanya kita pakai yang 1770. Oke. Nah, di sini lebih rinci lagi Mbak untuk pelaporannya. Kita dapat mengisi dari usaha apapun, dari baik pekerjaan bebas, Iya. dari dagang, dari jasa, semua kita dapat melaporkan di situ. Kemudian kalau ada pekerjaan sehubungan dengan pemberi kerja juga bisa dilaporkan di situ. Oh, berarti kalau saya misal karyawan sama Ya. saya punya usaha itu pilihnya yang 1770 Betul, gitu ya? iya Mbak. Oke. Nah, kalau 170 itu kalau di online biasanya kita sebut e-form, Mbak. Oh iya. Iya. Kalau yang 70S Iya. atau SS kita biasa sebut yang namanya e-filing. E-filing dan e-form. Iya, Mbak. Oke, jadi tadi ada 3 ya Mbak ya, 1770 SS, 1770S sama 1770 aja. Iya, kalau yang untuk badan Mbak, namanya untuk beda badan. lagi, Mbak. Apa tuh, Mbak? 1771 Oh, untuk iya. badan. Nah, itu yang pasti ya, Mbak, Iya. lebih banyak formulirnya. Betul. Iya. Dan untuk wajib pajak badan. Iya. Oke Mbak. Kalau Mbak Ulia laporannya online apa manual Mbak kemarin Mbak? Kalau saya pasti online, Mbak. Online ya Mbak. Kalau online itu yang pakai apa Mbak? Evin itu ya Mbak ya? Iya, betul, Mbak. Iya. Jadi gini, Mbak, kita kalau di kantor itu pasti banyak yang nanyain tentang Evin. Oh iya, apalagi Mbak, pas mau Maret gitu. Betul, Mbak, saya minta Evin, Mbak, saya Iya. lupa Evinnya. Mbak, saya minta Evin tahun lalu udah punya tapi sekarang katanya beda ya, Mbak. Ada yang kayak gitu, Mbak. Jadi sebenarnya gini, Iya. Evin itu sama untuk setiap tahunnya. Oke. Satu NPWP ya satu Evin itu. Jadi nggak bakal berubah gitu ya? Enggak, Evin-nya ya? Mbak. Lah, Evin itu merupakan kunci kita biar bisa untuk laporan online. Oh. Lah, Evin ini hanya digunakan dalam 2 hal, Mbak. Yang Iya. pertama, waktu kita registrasi.
Daftar. Betul. Kalau kita daftar pasti kita butuh e-fin. Iya. Yang kedua, waktu kita lupa Oh password. iya, sih Mbak, karena 1 tahun sekali gitu ya mungkin ya Mbak. Iya, pasti yang ditanya itu ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau dari kita salah satu tipsnya adalah kita nyimpen e-fin melalui nomor kontak Mbak di HP. Oh, disimpan di HP gitu ya Iya. mungkin ya. Kalau HP-nya rusak pun biasanya kan kita nomor kontak bisa kita sinkronkan gitu ya Iya, Mbak ya. Nah, itu betul. nanti misalnya muncul lagi. Kalau enggak dikirim ke email. Oh, dikirim ke email juga bisa. Iya, kita simpan ke email kita masing-masing. Itu biasanya kan kalau tiap tahun lupa tinggal search aja. Oh iya. Jadi nggak usah ke kantor pajak, cuman minta e-fin. Oke. Gitu Mbak. Iya ya, Mbak, soalnya tiap awal tahun gitu pasti Mbak Ulia mungkin sering di WA gitu ya. Sering Pasti, dimintain, Mbak. Evin Mbak gitu ya. Setiap tahun lupa padahal ya itu aja ya. Iya, betul. Terus kalau laporan online di mana nih Mbak websitenya Mbak? Oke, kalau websitenya itu pajak.go.id Oh Mbak. iya, di pajak.go.id. Iya, betul. Di situ nanti kita bisa login. Iya. Kalau untuk pertama kali otomatis kita harus Daftar, registrasi, iya. betul. Kalau kita udah pernah registrasi, kita tinggal masuk aja, Mbak. Iya. Masuk pakai NPWP dan password. Oke. Nah, password itu kita buat waktu kita registrasi. Di awal dulu ya Iya, berarti ya. gitu. Kalau kita udah inget password sama Iya. NPWP-nya, nggak perlu e-fin, Mbak. Kecuali kalau emang lupa password gitu Iya, ya, baru perlu Evin. e-fin. Tapi kalau bisa jangan lupa terus ya Mbak ya. Gitu Mbak Dia. Laporan online itu mudah kan ya Mbak ya? Pasti mudah Mbak Iya. Dia dibanding sama manual. Iya, Kita lihat aja kalau manual kita harus ngisi seberapa banyak formulir kalau Formulir. untuk badan misalnya ya Mbak. Iya. Kalau online kan kita tinggal ngisi, sebenarnya bentuknya sama sih Mbak. Oh, cuman dalam bentuk online. Elektronik. Iya, kita ngisinya di media pakai PC atau Iya. laptop. Pakai Nah, HP juga bisa kok ya Mbak bisa, ya? kalau misalkan untuk SS Oh, yang udah iya. 7 SS bisa pakai HP atau S juga bisa Oke. pakai HP Mbak. Nah, kita mudah di situ karena yang pertama Iya. mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Ya, Yang oke. kedua, kalau laporan online itu auto correct. Maksudnya apa Mbak? Maksudnya gini, kalau kita ternyata salah isi, Iya. itu ada peringatan masuk, Oh. ada pop up Mbak. Oh gitu, Nah, diingatkan. Iya ya? betul, tangga salah, tidak boleh melebihi. Oh, Nah, seperti itu oke. contohnya. Iya. Kemudian auto itu apa namanya Mbak? Apa, Mbak? Menghitung pajaknya otomatis gitu Oh, loh Mbak. iya. Kita nggak usah hitung manual, Oke, tapi deh. udah otomatis By terhitung system. Betul. Iya. Nah, misalnya kalau untuk pakai pekerjaan bebas itu kan perhitungannya pakai NPPN norma ya Mbak. Itu kita nggak usah iya. mikir-mikir lagi, Oh. tinggal kita isi tarifnya normanya berapa, Iya. PTKP-nya berapa, otomatis akan muncul pajaknya. Oh gitu ya Mbak. Ya. Kelebihannya itu Mbak. Terus masih banyak lagi kok Mbak kalau kita bandingin sama yang manual ya. Iya, kadang kan kalau manual harus antri Betul. gitu ya Mbak, ya, apalagi mendekati akhir batas waktu laporan SPT Betul. tahunan ya Mbak. Iya. Betul. Nah, kalau saran kita sih Iya. alangkah baiknya kita laporan secara online, tapi juga jangan mepet waktu. Oh iya, betul. Jangan deadliner. Iya, kalau misalnya seluruh Indonesia laporan mepet Maret, Iya. nah kan otomatis gimana Mbak kalau semuanya ngakses? Iya ya Mbak, nggak kuat dia. Ya semoga aja nanti sistem kita semakin, pasti kita usahakan semakin baik Amin, biar betul. kita tidak ada down-down lagi, Iya. kita sehingga mudah untuk laporan Betul gitu. sekali. Terus kalau udah laporan online Mbak, bukti udah lapornya itu bisa kita dapetin di mana atau buktinya apa itu Mbak? Buktinya itu kalau manual kan kita dapat bukti penerimaan surat ya Mbak. Nah, kalau untuk online namanya bukti penerimaan elektronik. Oh, gitu. Kalau kita udah berhasil Iya. submit, itu kita otomatis akan dapat BPE atau bukti penerimaan elektronik itu masuk ke email kita, Mbak. Oh, ada di email kita Betul. ya? Tapi kalau ternyata kita lupa di email mana ya, Iya. atau udah terhapus, kita bisa ngecek di akun DJP online kita. Oh gitu, jadi ada ya di DJP online-nya Iya, juga ada ya? Ada arsipnya Mbak Oh, di situ. ada Kita arsipnya. lapor dari tahun berapa sampai berapa, kita bisa lihat SPT-nya juga. Iya. Gitu. Oke. Kalau mau laporan online, yang perlu disiapkan ini apa aja Mbak supaya nanti nggak usah bingung-bingung nyarinya gitu? Betul. Iya. Kalau untuk online yang kita perlukan yang pasti pertama
passwordnya ya. Iya, passwordnya. Email aktif. Iya. Kalau ternyata kepepetnya ya Mbak, kepepetnya kalau lupa password pasti yang kita butuhkan Evin. Sebenarnya 3 itu Mbak, sama jaringan internet. Oke, karena secara online ya. Iya, Mbak, ya? tapi kalau untuk laporan tertentu kita dapat ngisi dalam keadaan offline. Oh iya. Contohnya e-form untuk usahawan ataupun untuk badan itu bisa setelah download. Iya. Downloadannya itu kita bisa ngerjakan secara offline. Ngisinya jadi bisa secara offline ya. Iya, tapi ketika download maupun kita submit itu harus dalam keadaan online. Oke, Mbak. Nah, itu yang perlu kita siapkan untuk laporan online. Iya. Terus kalau bingung laporan SPT tahunan secara online nih, Mbak, kan ngisi sendiri gitu ya, takut salah atau bingung ini diisi di mana, bisa tanya kemana, Mbak? Apakah di KP2 KP Sragen ini menyediakan semacam layanan konsultasi gitu nggak, Mbak? Iya Mbak, pasti Mbak, kita akan bantu. Kalau misalkan ada kesusahan, langkah pertama silakan buka video YouTube, banyak banget Mbak, di situ ada tata caranya. Iya. Kemudian kalau tetap nggak bisa konsultasi ke kita melalui WhatsApp. Oh iya, ada WhatsApp-nya ya Mbak? Ada, bisa kita akses di Linktree Pajak Sragen. Oh iya. Nah, di situ kita kasih video tutorialnya Mbak, dalam bentuk PDF maupun videonya. Iya. Nah, kalau mentok lagi Mbak Dia, iya, mentok banget udah. Kita fotokan. Maksudnya baca-baca kita minta fotokan mana sih kendalanya di mana. Oh, iya, nanti kita kasih gitu ya. Nanti kita kasih solusinya. Oke. Gitu Mbak. Dan jangan lupa Mbak Dia, kalau waktu laporan SPT tahunan itu ada lampirannya. Oh iya. Ada beberapa yang perlu lampiran. Ada yang harus dilampirkan? Iya. Kalau untuk yang 1770 SS itu nggak perlu lampiran Mbak. Oh iya. Tapi kalau yang S itu wajib lampirannya bukti potong. Iya, nggak dilampirkan sih, tapi kita perlu menyiapkan. Karena di situ kita wajib mengisi nomor bukti potong. Jadi sebagai dasar pengisiannya. Iya, lah nanti kan kita masukkan penghasilan bruto setahun, pajak yang dipotong, lah itu dasarnya pakai bukti potong. Kalau untuk PNS biasanya namanya bukti potong A2 ya Mbak. 1721 A2. Betul. Ya. Kalau yang non PNS kayak pegawai swasta itu biasanya 1721 A1. Nah, terus kalau usaha Mbak. Nah, usaha yang orang pribadi kita perlu menyiapkan yang namanya peredaran bruto Mbak. Di situ kita membuat daftar rincian peredaran bruto. Kalau usahawan kan ada kewajiban bayar pajak setiap bulan, atau pekerjaan bebas kan wajib bayar angsuran setiap bulan. Nah itu wajib dibuat dalam rekapan 1 tahun pajak. Di-upload ya Mbak ya? Iya, nanti itu kita scan dalam bentuk PDF, itu wajib kita lampirkan di-upload. Gitu Mbak. Itu yang untuk usahawan orang pribadi. Biasanya nih Mbak, kalau mepet-mepet waktu laporan SPT tahunan itu kayak ada Mbak, semacam kelas pajak atau edukasi perpajakan gitu nggak sih Mbak di KP2 KP Sragen itu Mbak? Pasti Mbak, kita pasti ngadain yang namanya kelas pajak atau edukasi perpajakan. Nah biasanya kita undang melalui medsos Mbak. Oh iya. Ya, sebelum waktunya kita udah undang nih Mbak. Nanti mengingatkan biar besok mulai Januari itu udah bisa laporan. Gitu. Selain itu kalau udah jatuh waktunya laporan, biasanya kita undang by WA, mengingatkan. Dan kita undang datang kantor juga ada Mbak yang kalau masih manual. Nah kalau enggak kita juga ada kelas pajak online by WA lewat grup gitu Mbak. Ada grupnya. Iya, kita buat grup. Jadi sebenarnya kita memfasilitasi banyak ya Mbak. Untuk supaya wajib pajak itu tidak terlambat laporan SPT tahunan. Nah kalau udah terlanjur melewati 31 Maret itu gimana Mbak? Apakah tetap masih bisa laporan SPT atau gimana Mbak? Kalau untuk laporan setelah jatuh tempo itu sebenarnya bisa Mbak. Oh iya.
Tapi yang namanya terlambat ya Mbak, Iya. otomatis ada konsekuensinya. Nah, apa tuh konsekuensinya tuh? Namanya sanksi administrasi. Oh. Nah, sanksi Iya. administrasi ini berupa denda. Ada dendanya. Kalau untuk orang pribadi, dendanya sebesar 100.000 per tahun. Oh iya. Kalau untuk badan, Iya. dendanya 1 juta per tahun, Mbak. Lumayan. Iya, lumayan kan, Iya. Mbak? Telat 1 hari ataupun telat 1 tahun pun dendanya sama, Mbak. Oh iya. Kita laporan nih. Iya. Oh, baru inget tanggal 31 Maret. Ingetnya jam 00.05. Aduh, Itu pun iya. termasuk terlambat, Mbak Dea. Oh, iya. Termasuk telat ya. Iya. Tapi kalau kita sih yakin ya Mbak ya, kalau wajib pajak di Kabupaten Sragen ini sudah taat untuk melaporkan SPT tahunannya ya Mbak ya. Pasti Mbak Iya. Dea. Semoga ya Mbak. Iya, betul. Nanti teman-teman lainnya, Sobat Ngupas, jangan sampai lupa untuk laporan SPT tahunan sebagai kewajiban kita. Betul sekali. Nah, Ada apa Mbak terakhir nih, ada pesan yang mau disampaikan ke wajib pajak semua Mbak? apa ya Mbak? Ya itu aja ya Mbak, intinya ya Mbak. Sobat Ngupas, jika kita punya NPWP dan statusnya itu masih aktif, jangan lupa untuk kewajibannya. Baik ada penghasilan ataupun enggak, kita wajib laporan SPT tahunan. Nah, untuk orang pribadi waktunya hanya mulai dari 1 Januari sampai 31 Maret. Kemudian untuk badan waktunya mulai dari 1 Januari sampai 30 April jika tahun pajak sesuai dengan tahun kalender untuk badan, Mbak. Oh iya. Gitu Sobat Ngupas. Jadi Cukup itu aja, Mbak. iya. Jadi pokoknya bagi wajib pajak yang masih belum menyampaikan laporan SPT tahunan nih sampai sekarang, ayo segera laporan SPT Iya. tahunannya ya Mbak ya. Masih ada kesempatan boleh untuk laporan. Betul sekali. Iya. Untuk masalah denda lupakan dulu. Yang penting laporan SPT. Iya, dulu. denda itu kita bayar ketika sudah terbit surat tagihan. Oke. Namanya surat tagihan pajak. Oh, iya. Kalau belum terbit surat tagihan pajak artinya belum kena denda. Gitu. Oke Mbak Ulia, itu tadi ya Mbak ya penjelasannya mengenai apa itu SPT tahunan, Betul. terus cara laporan SPT tahunan, apa saja yang harus disiapkan untuk laporan SPT tahunan juga ya Mbak Ulia. Iya, ya? betul, Mbak Dea. Iya. Mungkin sampai di situ dulu ya Mbak ya pembahasan kita tentang SPT tahunan orang pribadi ini. Bisa kita sambung di lain waktu untuk Betul, laporan Mbak. SPT tahunan badan. Baik Sobat Ngupas, jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram @pajaksragen, Twitter @pajaksragen, dan juga nanti untuk menyaksikan tayangan podcast Ngupas ini di YouTube KP2KP Sragen. Itu tadi perjumpaan dari kami mengenai laporan SPT tahunan. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Ngupas semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.